قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kita masih membahas tentang Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Nah, kalau ada orang yang masih berkoar-koar ya, membenci Pak Deddy Mulyadi dengan narasi-narasi bahwasanya Pak Deddy Mulyadi ini tidak pro dengan agama Islam, tidak pro dengan kegiatan-kegiatan yang berbau agama Islam, ya, harus menyimak video dari Pak Deddy Mulyadi ini kaum muslimin. Ya. Video ini menunjukkan justru Pak Deddy Mulyadi ini memiliki kepedulian yang sangat besar di dalam dunia Islam. Ya. Pak Deddy Mulyadi ini justru sangat peduli dengan kondisi dunia pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Ya. Ternyata di Jawa Barat ada pondok-pondok pesantren yang nggak benar kaum muslimin. Ya. Menyalahgunakan bantuan dari pemerintah yang ya secara analisa kami itu untuk memperkaya diri. Ya. Bahkan ada yang satu pesantren dibongkar oleh Pak Deddy Mulyadi. Ini ada yang sampai menerima bantuan dari pemerintah 50 miliar. Sementara di sisi lain ada pondok pesantren yang mereka kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, kita simak videonya kaum muslimin. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadi Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we macan kedongkeun. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya gak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti teuing teu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari format baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus itu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Niel yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani
menghadapi saya berani, Pak. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar, Pak. Mau saya sebutin? 50, Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain, Pak. Bu Hibah, makanya saya hari ini close dulu. Close dulu, saya bilang nanti dulu saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah-sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh, Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Ulah kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah, ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah kalter di situ. Jangan balapan SD di situ. Diurang mah balap, aya sanawiyah digireun SMP. Aya madrasah diniyah digireun SD. Pasea guru nage teu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Tuh. Nah ini petakan, Pak. Sekarang peta, pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat hanya 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang. Kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrenbang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak, Pak. Nanti jadi kita yang membangun, Pak, nggak ada hibah-hibahan, kita yang bangun gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag terima bangunannya, kita serahin kunci gitu loh. Saya ingin Jawa Barat tuh antara Kemenag ini toh kaum muslimin ya. Jadi kalau masih ada yang mengatakan atau beranggapan Pak Deddy Mulyadi ini nggak pro dengan Islam, kami rasa orang itu kurang waras, ya, termasuk Mbak Alawi. Ya, harusnya malu lah ya, Bahar Smith, Rizik Syihab, harusnya malu dengan kinerja dari Pak Deddy Mulyadi yang seperti ini. Kepeduliannya terhadap pondok pesantren luar biasa, ya. Yang dulu-dulu kata Pak Deddy Mulyadi yang dapat bantuan itu yang punya akses politik, yang kenal dengan gubernur, dekat dengan gubernur, mungkin bahkan pendukungnya gubernur. Ya. Artinya apa? Agama itu dipolitisasi. Ya sama dengan Mbak Alawi. Agama cuma untuk kedok kendaraan politik, untuk mendukung pasangan calon pemimpin yang mereka dukung. Ya. Kalau kesalahan dilakukan oleh orang yang tidak pro dengan Mbak Alawi, diserang habis-habisan. Ya. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh orang Mbak Alawi sendiri, mingkem mereka. Ya. Realitanya seperti itu. Ya. Dan Pak Deddy Mulyadi menginginkan ya, bantuan terhadap pondok pesantren itu rata. Nggak seperti selama ini. Bahkan disebutkan tadi, ada satu pondok pesantren yang sampai 50 miliar nerima dana dari pemerintah. Bahkan ada yang sampai membuat yayasan palsu demi hanya untuk mendapatkan uang dari pemerintah. Dunia pondok pesantren seperti itu. Ya. Justru usaha dari Pak Deddy Mulyadi, ya, sementara menyetop bantuan untuk pondok pesantren, itu justru untuk menyelamatkan tokoh-tokoh agama, kiai-kiai, ajengan-ajengan yang ada di Jawa Barat. Jangan sampai mereka itu ya kiai diperiksa keuangan, ya apalagi diperiksa oleh ya BPK, oleh KPK mungkin nanti ya. Ya kan malu. Tokoh agama yang seharusnya menjadi contoh, ya contoh dalam ya terutama kejujuran yang seperti ini. Lah kok malah diperiksa KPK, diperiksa BPK, kiai loh. Ya kan hilang marwahnya. Nah, Pak Deddy Mulyadi ini mengatur bantuan untuk pondok pesantren. Ya. Nanti acuannya dari Kemenag. Kemenag kasih data,
Ya, kemudian Pemprov yang membangun pondok pesantren itu, yang memberikan bantuan langsung Pemprov. Ya, di bawah pengawasan Pak Deddy Mulyadi. Dan tentunya ya tidak seperti sekarang ini ya. Memang realita kaum muslimin. Ya, kami pernah ya mendapatkan bantuan dari pemerintah ya. Secara dari dinas nominalnya sekian ya. Waktu itu 435 juta. Ketika nerima nggak sampai segitu. Memang realitanya seperti itu. Ya. Bantuan-bantuan pemerintah tuh realitanya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Nah, Pak Deddy Mulyadi membuat gagasan, membuat sebuah tindakan untuk menangani masalah itu supaya tertib. Ya. Luar biasa nih kaum muslimin ya. Kalau kami jadi grup-grupnya Bahar Smith, grup-grupnya Rizik Syihab, grup-grupnya yang menentang Pak Deddy Mulyadi, yang tadinya menjegal Pak Deddy Mulyadi, menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, bahwasanya Pak Deddy Mulyadi akan menjadikan kota kesyirikan dan sebagainya. Ya, harusnya malu melihat yang seperti ini kaum muslimin ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, menambahkan kebaikan terhadap Pak Deddy Mulyadi, menjadikan Pak Deddy Mulyadi ini semakin paham terhadap syariat Islam yang hak. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.